Sobat Cooper, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mengupas alur cerita film yang dibintangi aktor laga Jason Statham yang berjudul The Mechanic, di mana menceritakan seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya hingga suatu saat dia harus dihadapkan dengan sebuah tugas terberat selama karirnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan mari kita saksikan alur ceritanya. Yuk. Alkisah zaman dahulu kala, di sebuah wilayah Meksiko, seorang ketua gembong organisasi dunia hitam sedang menuju ke rumah megahnya. Dengan dijaga ketat oleh para pengawal pribadinya, sang ketua menyegarkan diri dengan berenang di kolam. Sesaat dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu sebuah jam tangan yang berada di dasar kolam. Dia pun berenang hendak mengambilnya, tapi sekonyong-konyong muncul seseorang yang menarik tangannya. Hal itu membuat si bos ini kaget dan tanpa perlawanan yang berarti, si bos pun ini tewas kehabisan napas. Kejadian itu berlangsung cepat dan tak seorang pun menduga apa yang terjadi hingga semuanya diketahui saat salah seorang asisten rumah tangga si bos tersebut berteriak melihat jasad yang mengambang tak bergerak di pinggir kolam. Sontak saja hal itu membuat panik seisi rumah termasuk para penjaga yang terlambat menyelamatkan nyawa bosnya. Di sisi lain diperlihatkan sang pelaku yang telah melakukan aksinya pergi dengan nyaman dari rumah itu tanpa ada yang menyadari. Dia pun lari ke atas sebuah jembatan dan terjun ke sungai berbarengan dengan datangnya perahu. Dan inilah tokoh utama film ini bernama Arthur, seorang pembunuh bayaran profesional, dan dia dijuluki sebagai Arthur yang telah selesai melakukan aksinya, lalu pulang ke rumahnya yang berada di suatu tepian danau yang jauh dari keramaian, tempat yang sunyi dan tersembunyi. Memang cocok buat Arthur yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran, karena untuk melakukan tugasnya, dia harus merencanakan segala sesuatunya dengan konsentrasi tinggi, detail, sistematis, dan penuh perhitungan. Itu juga yang dilakukan pada korbannya, seperti di awal adegan. Karena itu semua, Arthur memperkenalkan dirinya sebagai The Mechanic, orang yang bekerja memperbaiki masalah dengan cara paling bersih, membunuh targetnya dan meninggalkan tempat kejadian. Layaknya pembunuhan yang dia lakukan adalah sebuah kecelakaan. Besok paginya Arthur membaca berita online tentang meninggalnya sosok bos yang telah dihabisinya kemarin, yang dianggap meninggoy akibat kecelakaan. Arthur pun kemudian pergi keluar rumah dan hendak menemui seseorang di suatu tempat. Orang yang ditemuinya adalah pria tua berkursi roda bernama Harry, mentor sekaligus rekan bisnis Arthur. Harry lah yang menghubungkan Arthur dengan kliennya. Hubungan mereka sangatlah dekat, bahkan Harry pun berbicara tentang permasalahan anaknya yang bandel pada Arthur. Hingga pertemuan mereka selesai, Arthur pun pergi dengan membawa upahnya dan menyempatkan diri untuk sedikit berajojing ria dan menyantap apem hangat di sebuah tempat. Apem khas aneka rasa. Tiba suatu hari, Arthur mencoba mengecek data pekerjaan di laptopnya. Dan begitu dia memeriksanya, betapa terkejutnya mengetahui target yang diberikan padanya adalah Harry. There must be a mistake. I don't care, baby. Weeks. Just 1 second. And you volunteered as the Arthur pun segera mengkonfirmasi kebenaran atas tugas yang diberikan kepadanya. Dia pun menghubungi bosnya bernama Dean dan bertemu dengannya. Dean pun menceritakan kenapa Harry menjadi target selanjutnya. Dulu ada sebuah misi yang gagal di Afrika Selatan, di mana 5 orang anak buahnya telah tewas, dan diduga Harry membocorkan rahasia instansi tersebut karena hanya dia dan Harry lah yang mengetahui rincian misinya. Arthur dibuat bimbang. Di satu sisi, dia harus menerima tugasnya sebagai pembunuh bayaran. Di sisi yang lain, Harry adalah orang yang selama ini menjadi teman dekatnya. bahkan sudah dianggap sebagai uaknya sendiri. Benar-benar pilihan yang sulit dan cukup membuat kepala Arthur pusing jungkir balik 7 keliling.
Sementara itu Harry yang sedang berada di kantornya mendapat telepon dari Arthur. Dia diberitahu bahwa nyawanya sedang terancam karena telah masuk daftar menjadi target pembunuhan selanjutnya. Arthur menyuruh Harry untuk segera meninggalkan kantornya saat itu juga. Harry pun hanya menuruti saja anjuran Arthur tanpa banyak bertanya. It's the basement floor. It will take 18 seconds to get there. It's empty and unused. Leads. Building in so they'll be blind. Dengan susah payah Harry sendirian keluar gedung dan tiba di parkiran mobil. Sejenak dia mengamati keadaan dan mendapati mobilnya yang sudah terbuka pintunya dengan kaca yang pecah di bagian depan. Beberapa menit kemudian Arthur muncul dan itu membuat sadar Harry bahwa hal itu sudah direncanakan. Harry pun akhirnya sudah menduga penyebab dirinya menjadi target pembunuhan. Dia hanya pasrah dan membiarkan dirinya tewas di tangan Arthur yang dengan berat hati menghabisinya dengan senjata milik Harry sendiri. To send somebody else. Sesaat setelah pemakaman, tampak anak Harry bernama Steve sedang berada di dekat nisan ayahnya. Dia pun ditemui Arthur yang menyampaikan bela sungkawa. Lalu keduanya pun pergi bersama ke rumah Harry. Di sana Steve mengenang ayahnya dengan melihat barang-barang kesayangan ayahnya. Steve pun berniat membalaskan dendam kepada pembunuh ayahnya dan tanpa disadarinya, Arthur, pria yang bersamanya adalah pembunuh ayahnya sendiri. Steve pun berkata pada Arthur, manusia macam apa yang tega membunuh orang tua tak berdaya di kursi roda dengan menembaknya. Hal itu cukup membuat Arthur terdiam dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ternyata Steve punya keinginan untuk bergabung dengan Arthur menjadi seorang mekanik. Arthur pun tidak langsung menerimanya, tapi akhirnya dengan segala pertimbangan dia pun menerima Steve. Dia pun membuat janji dengan Steve untuk bertemu di tempat pembelian anjing. Di sana Steve mendapat wejangan perihal bagaimana menjadi seorang mekanik yang profesional. Arthur pun membeli seekor anak anjing dan diberikan pada Steve untuk dipeliharanya. Hal itu dilakukan karena nanti akan berhubungan dengan tugas yang akan dilakukan oleh Steve. Arthur pun melatih Steve dengan teori dan praktek untuk menjadi seorang mekanik yang handal dan profesional. Hingga suatu hari Arthur mengajak Steve menemui seseorang yang entah kenapa yang akhirnya dihabisi oleh Arthur. Ternyata Arthur menunjukkan Steve bagaimana cara kerja yang rapi seorang mekanik sehingga sang korban terkesan mati akibat kecelakaan. Dan ternyata lelaki yang dihabisi Arthur ini adalah seorang penjahat yang menjual senjata secara ilegal. Ketika tugas datang, Arthur pun menyeru Steve untuk melakukannya. Arthur memperingatkan Steve untuk bertindak efisien dalam menghabisi targetnya. Sang target ini bernama Boma, badan segede kebo yang juga seorang pembunuh bayaran. Steve sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memancing perhatian Boma karena dia mempunyai ketertarikan berkencan kepada lelaki muda yang selalu membawa anak anjing. Arthur memberikan sejenis cairan yang nanti akan dipergunakan Steve memudahkan aksinya. Steve ternyata mengabaikan anjuran Arthur dengan percaya diri dia hendak menghabisi Boma dengan cara yang biasa. Tapi di luar dugaan dia, Boma ternyata memberikan perlawanan yang membuat Steve hampir mati. Walaupun dengan susah payah dan babak belur, akhirnya Steve bisa menghabisi Boma. Setelah semuanya selesai, Arthur menemui Steve yang terluka dan menegaskan untuk menuruti perintahnya bila ingin lancar di tugas selanjutnya. Sementara itu pihak Dan sedikit marah pada Arthur karena tugasnya diberikan kepada Steve, tapi tak berlangsung lama dia pun menugaskan kembali Arthur sebuah misi yang kali ini targetnya adalah seorang tokoh spiritual bernama Dodoy, tapi mempunyai sisi jahat dalam hidupnya dan harus dihabisi. You're new here, aren't you? 18.
Kali ini Arthur bersama Steve melakukan tugas ini bareng-bareng. Arthur tentu saja sudah melakukan observasi yang cukup lama dan menemukan cara yang rapi untuk melenyapkan Dodoi. We're all clear. Give me something special. Have the spirits work. Try and pick it. Meskipun berhasil mengeksekusi sang target, Arthur dan Steve harus berusaha habis-habisan lolos dari kejaran para penjaga keamanan di gedung tersebut. Keesokan harinya saat mengambil upah di sebuah bandara, Arthur melihat sesuatu sosok yang dikenalnya, yaitu orang yang dilaporkan tewas oleh Dean. Arthur pun mengikuti orang tersebut yang menaiki sebuah bus. Saat sudah dekat, Arthur pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tahu bahwa semua ini rekayasa Dean untuk menghabisi hari, Arthur pun murka dan dengan tanpa membuang waktu, Arthur menghajar orang tersebut hingga wafat. Saat Arthur tiba di dermaga dan hendak menuju rumahnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Betul saja, ada beberapa orang bersenjata lengkap hendak menyerang dirinya. Tapi dengan mudahnya Arthur menghabisi semuanya dan segera menghubungi Steve yang ternyata telah disandera oleh orang suruhan Dean. Arthur memberikan kode kepada Steve yang dengan gerakan cepat mengambil sebuah senjata di tempat tersembunyi dan menghabisi anak buah Dean. Setelah tiba di rumahnya, Arthur pun menyuruh Steve untuk bersiap-siap membawa perbekalan senjata untuk menyerang Dean. Saat sedang mempersiapkan barang-barang, tak sengaja Steve menemukan senjata milik ayahnya. Hal itulah yang membuat Steve terkejut dan mengambil kesimpulan bahwa Arthur lah yang membunuh ayahnya. Dengan menahan segala rasa, Steve pun pergi bersama Arthur. Untuk menemukan tempat Dean berada ternyata tidaklah mudah. Arthur harus meminta informasi dari pengawal pribadinya Dean yang awalnya tidak mau bicara, tapi karena keluarganya diancam Arthur, akhirnya dia pun memberikan informasi di mana sekarang Dean berada. Room E. Floor upstairs, sir. He's in here. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan aksi cerdik dan brutal Arthur dalam melampiaskan dendamnya pada Dean dan anak buahnya. Saat semuanya selesai, Arthur mengobrol santai dengan Steve. Tanpa sengaja, sekilas Arthur melihat senjata Harry sudah berada di saku jaket Steve. Seketika wajahnya pun berubah dan terlihat berpikir sesuatu. Lalu mereka berhenti di sebuah pom bensin. Steve keluar dan menanyakan permintaan terakhir Arthur. Dan Arthur pun hanya menjawab, "Maafkan atas semua yang telah terjadi." Steve pun berlalu ke belakang mobil dan mengisi bensin, yang ternyata setelah berencana melenyapkan Arthur di pom bensin itu dengan cara menembakkan dan meledakkan mobil saat Arthur berada di dalamnya. Terjadilah ledakan besar dan Steve pun pergi dan mengira Arthur sudah tewas. Dia pun segera menuju ke kediaman Arthur dan mengambil mobilnya dan berlalu pergi. Tapi baru berjalan beberapa meter, Steve menemukan secari kertas dan mobil Arthur tiba-tiba meledak.
Sementara itu di pom bensin diperlihatkan adegan di mana Arthur bisa lolos dari ledakan itu, dan begitulah Arthur, seorang yang penuh persiapan dan perhitungan dalam berbagai hal dan masih bisa hidup untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang mekanik di episode selanjutnya.